Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, Mabes Polri saat lagi akan menggelar keterangan pers terkait pemeriksaan Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok. Dan saat ini tim kami yang berada di lapangan sudah melihat kedatangan dari Kadif Humas Mabes Polri di Makobrimob. Dan kita langsung bergabung dengan rekan Esra Ambarita yang berada di Makobrimob Kelapa II Depok. Esra, apa yang akan diumumkan sesaat lagi dari Makobrimob? Ya, Anissa dan juga pemirsa, hingga saat ini kami dari tim awak media masih menunggu terkait konferensi pers yang langsung akan diadakan di Makobrimob Depok ini. Namun untuk agenda ini belum kami ketahui untuk lebih lengkapnya karena memang kami masih menunggu sekali lagi karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan atau langsung via calling dengan Irjen Deddy Prasetyo yakni Kadif Humas Polri memang akan memberikan keterangan terkait pemeriksaan dari tersangka Verdi Sambo atau mantan Kadif Propam dari Verdi Sambo. Namun sekali lagi terkait agendanya ini kami belum bisa menjelaskan secara langsung karena kami pun masih menunggu dari Pak Deddy Prasetyo untuk datang langsung untuk mengikuti preskon hari ini. Bisa kami sampaikan juga memang sebelumnya dari tim sus memberitakan bahwa akan ada pemeriksaan untuk Verdi Sambo di Makobrimob di Depok. Namun sedari tadi kami menunggu atau berdasarkan pemantauan kami dari depan gedung Makobrimob ini tidak ada tanda-tanda kedatangan tim khusus. Bahkan juga tadi kami sempat juga menerima informasi bahwa Komnas HAM pun turut membatalkan dari pemeriksaan terkait dari Verdi Sambo ini karena akan dikhususkan untuk tim khusus Polri. Anissa. Baik, Esra, tapi Anda mengatakan tadi Komnas HAM membatalkan karena pemeriksaan akan difokuskan oleh tim khusus Polri. Tapi apakah Anda sudah melihat kehadiran tim khusus di sana, Esra? Ya, sejauh ini kami belum melihat tanda-tanda ada tim khusus baik dari kendaraan karena juga tadi hujan yang sempat mengguyur tepatnya di tempat saya mengabarkan sehingga memang tadi kami awak media harus terlebih dahulu tidak di depan dari Makobrimob dan kami tidak bisa melakukan pemantauan lebih detailnya terkait apakah tim khusus tadi datang. Namun sejauh ini kami akan memfollow up kembali terkait informasi apakah nanti akan ada info lebih lanjut dari tim khusus atau memang sudah diadakannya dari pemeriksaan dari tim khusus Polri yang langsung datang ke Makobrimob Depok. Anissa. Baik, Esra, salah satu yang dijadwalkan diperiksa oleh tim sus hari ini adalah satu-satunya tersangka dari sipil, yaitu tersangka KM. Apakah pemeriksaan KM juga terjadwal atau terlaksana hari ini? Ya, Anissa, memang dari konferensi pers yang kita ikuti beberapa waktu lalu memang sudah menetapkan 4 tersangka yakni KM, kemudian juga Verdi Sambo selaku aktor intelektualnya dan Barada R dan Bribka RR. Namun informasi ini kembali kami masih menunggu untuk ditanyakan langsung kepada Kadif Humas Polri yakni Irjen Deddy Prasetyo karena sedari tadi juga kami para wartawan di sini masih menunggu apa yang menjadi agenda preskon hari ini karena secara garis besar kami masih menunggu terkait apakah memang dilakukan untuk keempat tersangka ini pemeriksaan. Sekali lagi memang juga pemeriksaan ini hanya merincikan atau berdasarkan pemberitaan yang kami dapatkan bahwa memang tim khusus dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo, salah satunya yang tersangka yakni aktor intelektual. Namun secara konferensif atau secara holistik terkait apa preskon ini sekali lagi kami pun masih terus bersiap siaga di sini dengan beberapa memang awak media sedang menunggu kepastian dari Kadif Humas Polri. Anissa. Baik, Esra, sejauh ini sejak Anda tiba di Makobrimob, apa saja aktivitas yang bisa terlihat oleh media? Baik, sejauh ini Anissa, berdasarkan pemantauan saya tepat di salah satu gedung yang ada di Makobrimob, memang sejumlah awak media masih terus bersiaga menunggu preskon dan memang ada di sini sejumlah petugas yang juga turut memantau kami untuk berjalannya preskon ini secara lancar dan juga ada Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Zulpan, kemudian juga ada
Karopenmas, yaitu Bapak Ramadan yang memang bersiaga juga untuk memantau jalannya preskon malam hari ini. Namun untuk tanda-tanda pukul berapa akan dimulai belum bisa kami konfirmasi lebih lanjut karena kami pun semua masih standby di sini untuk menunggu informasi lebih lanjut. Anissa. Baik, Esra, berarti yang terlihat oleh awak media saat ini adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya, Karopenmas, dan Kadif Humas ya. Berarti dari divisi Humas sejauh ini belum terlihat satupun dari tim khusus, Esra? Ya, Anissa, sejauh ini memang berdasarkan pemantauan saya belum ada tim khusus, namun ini sepertinya Anissa sudah akan mulai preskonnya langsung dipimpin oleh Kadif Humas Polri, yakni Irjen Dedi Prasetyo sudah mulai tampak tepat di sebelah kiri saya, sudah akan langsung datang ke podium untuk memberikan informasi terkait apakah adanya pemeriksaan hari ini kepada terhadap tersangka Ferdi Sambo. Anissa. Baik, Esra, saat ini berarti Kadif Humas Polri sudah tiba, kita langsung saksikan bersama-sama. Bentar, Pak. Siap-siapin, Pak. Oh ya, oke. Sini aja ya. Ini, Pak. Pak. Baik, Esra, ini nampaknya masih persiapan. Apakah Irjen Dedi Prasetyo sudah terlihat di ruangan? Esra? Esra? Baik, pemirsa, kami masih menunggu konversi pers yang akan disampaikan oleh Irjen Dedi Prasetyo, Kadif Humas Mabes Polri, terkait hasil pemeriksaan Irjen Pol Ferdi Sambo oleh tim khusus. Saat ini konversi pers langsung dilaksanakan dari Mako Brimob Kelapa II Depok. Pemirsa, rencananya hari ini Irjen Ferdi Sambo diperiksa oleh Komnas HAM, namun pemeriksaan oleh Komnas HAM dibatalkan karena saat ini terkait kasus kematian Brigadir Joshua, pemeriksaan Ferdi Sambo khusus difokuskan dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Tim khusus yang memeriksa Irjen Pol Ferdi Sambo ini dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan beranggotakan 6 orang jenderal.
Baik, kita kembali menghubungi rekan Esra Ambarita langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok. Esra. Ya, halo Anissa. Baik, Esra, apakah Kadif Humas Mabes Polri sudah terlihat di ruangan saat ini? Ya, tadi beberapa waktu lalu kami sudah melihatnya, namun kami diminta untuk menunggu sekitar 5 menit terkait alasannya apa belum dirincikan secara lengkap. Namun tadi memang sudah mau dimulai, namun sekali lagi tadi dari Pak Dedi Prasetyo tadi sempat menelepon sehingga meminta kepada awak media untuk bersabar terlebih dahulu dan diminta untuk jangan dulu memulai record atau melakukan rekaman karena beliau tadi sedang menelpon seseorang. Dan namun untuk seseorang yang akan hadir, sekali lagi kami masih menunggu dan masih bersiap tepat di depan podium dari preskon ini dimulai. Anissa. Baik, Esra, nampaknya Anda sudah diminta untuk tenang di lokasi konferensi pers. Kita masih terus tunggu konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dan pemirsa, saat ini tim khusus yang menyidik kematian Brigadir Joshua memeriksa Irjen Pol Verdi Sambo dan hari ini akan langsung diumumkan hasil pemeriksaannya. Tim khusus ini telah dibentuk untuk menangani kasus tewasnya Brigadir Joshua di rumah Irjen Verdi Sambo yang dibentuk langsung oleh Kapolri. Ada 6 jenderal polisi yang ditunjuk ke dalam tim khusus ini. Dan tim khusus ini dibentuk untuk khusus mengusut kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang terjadi pada 8 Juli lalu. Ada salah satu di antara 6 anggotanya adalah Komjen Gatot Edi Pramono, Wakapolri. Baik, ada 6 jenderal yang dipilih sebagai tim khusus. Tadi ada Wakapolri, kemudian ada Komjen Agung Budi Marioto yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Kemudian adalah Kabareskrim sebagai salah satu anggota dari tim khusus ini yang dibentuk langsung oleh Kapolri. Dan tim khusus ini hari ini memeriksa mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Dan berdasarkan wawancara kami dengan salah satu komisioner Komnas HAM bahwa saat ini pemeriksaan sudah sampai di persimpangan yang terakhir. Kita harapkan kasus ini bisa terbuka secara terang benderang karena setelah penetapan Irjen Sambo sebagai tersangka banyak masyarakat yang kemudian bertanya-tanya terkait motif pembunuhan tersebut. Kemudian salah satu juga yang menjadi anggota tim khusus adalah Komjen Agus Andrianto, Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri. Kemudian Komjen Ahmad Doviri yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabaintelkam Polri. Ada Irjen Wahyu Widada yang menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang SDM. Para jenderal ini yang akan membuka
sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya apa yang menjadi penyebab kematian Brigadir Joshua. Kasus ini telah berlangsung selama lebih dari 1 bulan dan hingga kini masih menjadi sorotan publik. Seperti kita ketahui pemirsa bahwa insiden penembakan terjadi di rumah dinas Kadif Propam yang ketika itu dijabat oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Rumah dinas letak di Duren 3, Jakarta. Dan korban Brigadir Joshua adalah salah satu ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo. Penembakan diketahui terjadi pada 8 Juli 2022 atau tepatnya hari Jumat. Masyarakat secara umum mulai mengetahui kasus ini pada hari Minggu atau 2 hari setelah kejadian. Namun polisi baru membuka kasus ini pada hari Senin atau 3 hari setelah kejadian. Ada skenario awal yang berbeda jauh dari fakta-fakta yang terakhir diungkapkan oleh Kapolri dalam konversi persnya yang juga ketika itu menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan. Bahkan Irjen Pol Verdi Sambo ini disangkakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan ancaman hukuman mati. Dengan ini maka Irjen Pol Verdi Sambo menjadi salah yang pertama dalam sejarah kepolisian Indonesia sebagai jenderal kepolisian yang terancam hukuman mati. Salah satu pimpinan dari LPSK bahkan menyebut jika kita bandingkan kronologis awal dengan fakta-fakta yang kemudian disampaikan oleh Kapolri, itu kesamaannya hanya sekitar 20%. Dalam pernyataan awal yang disampaikan oleh sejumlah pejabat kepolisian, salah satunya adalah Kapolres Jakarta Selatan nonaktif yang menyampaikan dalam temu medianya ketika itu bahwa terjadi tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3. Dan dalam keterangan persnya ketika itu, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif mengatakan bahwa Brigadir Joshua lah yang terlebih dahulu menembak Baradae, yang kini juga menjadi salah satu tersangka. Dan Baradae dikatakan sebagai eksekutor penembakan yang diperintahkan oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Ketika itu Kapolres Jakarta Selatan nonaktif mengatakan bahwa terjadi insiden tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam di Duren 3, Jakarta, dan penembakan dilakukan terlebih dahulu oleh Brigadir Joshua. Dan yang menjadi pemicu penembakan adalah ketika itu dari kronologis awal yang disampaikan oleh polisi bahwa Brigadir Joshua, akan melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo yang kemudian terpergok oleh ajudan lainnya. Dan kemudian karena kaget, dalam kronologis awal disebutkan bahwa Brigadir Joshua menembak terlebih dahulu ke arah Baradae dan kemudian terjadi tembak-menembak. Dan ketika itu dari kronologis awal yang disampaikan disebutkan ada 5 peluru yang dikeluarkan oleh Baradae, namun menimbulkan 7 luka tembakan di tubuh Brigadir Joshua. Sementara Brigadir Joshua mengeluarkan 7 tembakan namun semuanya meleset karena Baradae tidak mengalami luka tembak satupun. Kemudian dari keluarga membeberkan kejanggalan-kejanggalan dari jenazah Brigadir Joshua. Hingga kemudian desakan kencang dari pihak keluarga dan tentunya dari masyarakat, dan Presiden Joko Widodo ketika itu pun
menyatakan bahwa kasus ini harus dibuka sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Kemudian sempat dilakukan inhumasi atau otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua. Yang ketiga itu sempat dimakamkan oleh pihak keluarga, kemudian diotopsi ulang. Dan dari situ kemudian perkembangan kasus mulai terlihat secara signifikan. Setelah dibentuknya tim khusus, dilakukan inhumasi atau otopsi ulang, baru dari situ kasus mulai terungkap satu persatu. Sejumlah fakta mulai terungkap, kemudian Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Pada awalnya Baradae mengatakan bahwa ialah yang memang menembak Brigadir Joshua. Baru kemudian ia mengubah kesaksiannya bahwa ia melihat jenazah Brigadir Joshua ketika itu sudah bersimbah darah. Kemudian pada hari Selasa kemarin, tepatnya 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo sebagai salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Selain 3 tersangka lainnya, yaitu Bribka RR, Baradae, dan 1 tersangka dari sipil, masyarakat sipil, yaitu KM, yang merupakan asisten rumah tangga di rumah dinas tersebut. Baik, pemirsa, sekarang Anda bisa menyaksikan kita juga menghadirkan visual langsung dari kediaman pribadi Verdi Sambo. Pemirsa, kita ketahui Irjen Verdi Sambo pada 9 Agustus lalu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Irjen Verdi Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan pada 19 Februari 1973. Verdi Sambo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri sejak 16 November 2020 atau hampir 2 tahun yang lalu. Kemudian sebelumnya ia menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri sejak tahun 2019 sampai 2020. Selain itu, Sambo juga menjabat sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri tahun 2018 hingga 2019. Sementara pada tahun 2013, Sambo menjabat sebagai Kapolres Brebes hingga tahun 2015. Dan pemirsa, hari ini penyidik tim Sus Polri melakukan pemeriksaan perdana kepada Irjen Pol Verdi Sambo setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus lalu. Pemeriksaan sendiri dilangsungkan di Makobrimob Kelapa II Depok. Dan hari ini seharusnya diagendakan Komnas HAM yang memeriksa Irjen Verdi Sambo. Namun kemudian dibatalkan karena hari ini pemeriksaan akan difokuskan oleh tim Sus. Berdasarkan wawancara kami dengan salah satu komisioner Komnas HAM, disebutkan bahwa saat ini pemeriksaan sudah sampai di persimpangan terakhir, artinya masyarakat akan segera mengetahui sebenarnya apa yang menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua. Dan saat ini awak media dan tim kami di lapangan sudah dalam posisi siaga karena sesaat lagi Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo akan segera mengumumkan hasil pemeriksaan perdana Irjen Pol Verdi Sambo setelah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Selasa kemarin.
Sejauh ini menurut laporan rekan kami, Esra Ambarita yang berada di lapangan, sejumlah petinggi Polri yang terlihat di lapangan adalah dari Divisi Humas, yaitu Kabid Humas Polda, Karopenmas, dan Kadif Humas Mabes Polri. Saya akan kembali bertanya kepada rekan Esra Ambarita. Esra, masih bisa mendengar saya, Esra? Ya, halo Anissa, saya masih bisa mendengar suara Anda langsung secara jelas. Baik, Esra, tadi Anda mengatakan bahwa diminta menunggu 5 menit, namun ini nampaknya sudah lebih dari 5 menit, Esra. Seperti apa kabar dari lapangan? Iya betul Anissa, tadi kami diminta untuk menunggu sekitar 5 menit, namun hingga saat ini berdasarkan pemantauan saya, begitu juga dengan rekan-rekan wartawan, tidak ada tanda-tanda akan dimulai. Mungkin ini, maksud saya ini akan diundur beberapa waktu lalu, karena memang sampai saat ini podium di tempat saya langsung berhadapan dengan podium ini masih kosong, baik dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, bahkan Karopenmas Divisi Humas Polri yakni Brigjen Ahmad Ramadan belum memasuki atau belum berdiri tepatnya di podium, dan hanya ada sejumlah petugas juga yang berada di sekitar ataupun di gedung dari Makobrimob ini sendiri. Terkait kepastian akan dimulai hingga pukul berapa, kami belum mengetahui dengan jelas dan pasti, namun sejauh ini kami masih tetap menunggu akan dimulainya preskon maupun informasi apa mengenai pemeriksaan dari Verdi Sambo. Anissa. Baik, Esra, jangan ditutup sambungannya. Kami masih akan terus bertanya kepada Anda. Dan pemirsa, Komnas HAM sendiri batal memeriksa Verdi Sambo hari ini karena memang tim Sus Polri tengah mendalami peran Verdi Sambo atas tewasnya Brigadir Joshua. Dan berdasarkan wawancara kami dengan salah satu komisioner Komnas HAM bahwa memang tim Sus hari ini fokus memeriksa Verdi Sambo, dan ini merupakan pemeriksaan perdana setelah Verdi Sambo ditetapkan tersangka pada 9 Agustus kemarin, tepatnya pada hari Selasa. Selain rekan Esra Ambarita yang berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, ada rekan kami Adrianus, kontributor dari Jambi yang berada di kediaman keluarga Brigadir Joshua. Adrianus, bisa mendengar saya? Iya, selamat malam, Mbak. Baik, Adrianus, setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini akan disampaikan hasil pemeriksaan pertama, sebenarnya apa yang ingin diungkap oleh keluarga? Baik, berdasarkan informasi yang kami terima tadi, pihak keluarga ingin motif yang dugaan pembunuhan Brigadir Joshua itu diungkap ke publik, tidak usah untuk ditutup-tutupi gitu, Mbak. Baik, sejauh ini apakah ada update-update dari kepolisian terkait pemeriksaan kepada keluarga? Baik, hingga saat ini kami pantau keluarga saat ini masih tetap berada di rumah, yang mana pada Senin kemarin memang orang ibunda Brigadir Joshua sempat dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Belum ada pemeriksaan ataupun dari pihak kepolisian yang datang ke rumah orang tua Brigadir Joshua. Baik, Adrianus, kalau dari informasi pihak keluarga, apakah keluarga diberikan informasi secara berkala terkait perkembangan pemeriksaan?
Baik, informasi yang kami terima hingga saat ini pihak keluarga belum menerima bocoran-bocoran apapun dari pihak penyidik Baris Krim Polri, yang mana keluarga mempercayai kuasa hukum yang telah ditunjuk begitu, Mbak. Baik, sejauh ini dari kuasa hukum sendiri apakah mengetahui update-update yang terjadi dalam pemeriksaan dan juga penyidikan? Informasi yang kami terima dari pihak keluarga, pengacara selalu mengawal proses pemeriksaan dan penyidikan ini. Baik, sejauh ini bagaimana kondisi keluarga setelah sebelumnya ibu dari mendiang Brigadir Joshua ini sangat terpukul? Informasi yang kami terima, di mana tadi pagi ibunda Joshua sendiri sudah terlihat beraktivitas di dalam rumah setelah sempat mengalami penurunan kesehatan. Oke, berarti ibunda dari mendiang Brigadir Joshua ini sempat sakit ya, Adrianus ya? Benar, kemarin sempat dilarikan ke rumah sakit di Kota Jambi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Oke, Gitu. Sakit apa? Informasi kami terima itu selain mengalami trauma, itu ada penyakit, informasinya penyakit dari bawaan yang diderita oleh ibu Brigadir Joshua. Baik, jadi ibu Brigadir Joshua saat ini masih dalam kondisi pemulihan kesehatan setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Kapan dibawa ke rumah sakit, Adrianus? Pada hari Minggu kemarin, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Kota Jambi. Baik. Memang setelah dilakukan pemeriksaan, Ibu Brigadir J itu tidak dilakukan perawatan dan diperbolehkan pulang hanya kontrol. Baik, jadi ibunda dari mendiang Brigadir Joshua itu sempat dilarikan ke rumah sakit pada hari Minggu sebelum penetapan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo. Benar demikian. Baik, Adrianus, seperti apakah Anda bisa ceritakan bagaimana situasi di rumah mendiang Brigadir Joshua saat ini? Baik, yang dapat kami lihat di rumah Brigadir Joshua, orang tua Brigadir Joshua, maksud kami ini terlihat orang tua lagi menyaksikan rencana akan adanya konferensi terkait untuk malam ini gitu. Lihat selain ayah Brigadir Joshua sendiri, yakni Samuel Huta Barat, dan lihat ibu dari Brigadir Joshua, Rosti Simanjuntak, juga tampak hadir menyaksikan pengumuman. Adrianus, kita akan langsung menuju ke Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Pak Rudi. Syaratan dulu, selesaikan baru kita mulai. Propos nggak usah. Oh benar ya. Belum ya? Misalkan. Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi ya. Siapa yang baru datang? Masih banyak baru datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirpidum, yang saya hormati Karo Pemmin Op Brimob, saya hormati Pak Karo Penmas, rekan-rekan media yang saya hormati. Rekan-rekan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan update ya bahwa tim sus dalam hal ini Katim Sidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FS di Mako Brimob. Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirpidum. Kemudian juga pada hari ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka saudara KM, saudara RE, dan saudara RR. Sesuai dengan perintah Pak Kapolri bahwa tim sus khususnya dalam hal ini Katim Riksa atau Katim Sidik harus melakukan pemeriksaan secara maraton, ya, secara cepat dan juga berkoordinasi dengan kejaksaan. Dan ini sudah lakukan koordinasi dan komunikasi dengan kejaksaan agar dalam waktu tidak terlalu lama juga berkas perkara segera dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya juga tidak terlalu lama juga kasus ini untuk segera digelar di persidangan. Dan pada kesempatan malam hari juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media tentang Satgas Sus Polri. Pada malam hari juga Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgas Sus Polri. Artinya sudah tidak ada lagi Satgas Sus Polri. Ya, ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan rekan-rekan media. Ya, jadi sudah clear untuk Satgas Sus Polri. Dan tentunya kami mohon untuk rekan-rekan bersabar. Tim semuanya sedang bekerja, baik tim sidik maupun tim dari Inspektorat Khusus. Ini semuanya masih bekerja. Dan nanti apabila hasilnya sudah ada, tentunya akan kita update lagi kepada rekan-rekan. Untuk menyikat waktu, saya persilakan Pak Dirpidum untuk menjelaskan secara teknis tentang hasil pemeriksaan tersangka FS hari ini. Silakan, Pak. Baik, rekan-rekan media, selamat malam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadif Humas, hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap 3 tersangka lainnya, tapi bertempat di Bareskrim. Nah, khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Ya. Saya cukup jelas ya rekan-rekan. Setelah itu, nanti apabila ada update lebih lanjut akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media berikutnya. Oke, terima kasih. Kenapa? Alasannya bahwa menurut pertimbangan daripada pertimbangan staf, ya, untuk efektivitas kinerja organisasi maka lebih diutamakan atau diberdayakan satker-satker yang menangani berbagai macam kasus permasalahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, itu alasan utamanya.
Sehingga saat kasus dianggap tidak perlu lagi dan diberhentikan mulai dengan hari ini. Oke? Kadif, izin Pak Kadif, terkait 31 orang yang polisi yang melanggar kode etik itu, apakah nantinya akan ada yang dibawa ke sini lagi Pak? Di tempat khusus di sini lagi? Sampai dengan hari ini masih berproses. Apakah ada penambahan? Sampai dengan hari ini tadi dari ISO sudah memeriksa 1 penyidik dari Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan hari ini telah selesai. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim. Jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Untuk update lebih lanjut, dari Itsus tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran-pelanggaran pidananya, nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Pak Dirpidum akan memproses sesuai dengan pelanggaran maupun pidana yang dilakukan oleh para terperiksa yang dilakukan Itsus tersebut. Ya. Apakah ada bukti dari Apa? Jadi ini kan, ya secara spesifik ini hasil pemeriksaan dari tersangka FS. Ya. Untuk nanti menjadi jelas, tentunya nanti dalam persidangan akan dibuka semuanya. Ya, ini yang membuat tersangka emosi, ini yang membuat tersangka marah, sehingga tersangka yang memanggil 2 orang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Dirpidum untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Ya, oke rekan-rekan cukup. Terima kasih. Satu lagi. Apakah FS sudah mengaku untuk menyuruh di LDM membunuh Brigadir J atau siapa yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J, Pak? Ya, silakan. Jadi begini rekan-rekan, pengakuan tersangka kan kita tahu semua. Ya. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Terima kasih. Itu pengakuan tersangka di BAP. Oke? Pak, apakah ada bukti dilakukan pelecehan? Sudah narasinya kan seperti itu narasinya tadi. Yang saya sampaikan kan pengakuan di BAP. Oke? Cukup. Terima kasih. Berarti kalau total yang di sini berapa? Ada 4 berarti ya Pak yang di sini Pak? Di sini totalnya, Pak. Untuk patsus di sini berarti ada 6 tambahan 1. Kemudian yang dipropos, patsus dipropos ada 6. Jadi 12. Ya, kemarin kan Bapak Kapolri sudah menyiapkan 11. Ya, 6 di sini, kemudian 11 di Mabes Polri. Nanti akan kita sampaikan kembali rekan-rekan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Selamat malam. Pemirsa, saat ini, hari ini, tim sidik dan inspektorat melakukan pemeriksaan perdana terhadap mantan Kadif Propam, Irjen Pol Verdi Sambo, dan baru saja disampaikan oleh Dirtipidum Brigjen Andi Rian Jayadi menyebutkan bahwa Verdi Sambo mengatakan berdasarkan pengakuan Verdi Sambo dalam BAP mengatakan bahwa yang menjadi alasan ia membunuh Brigadir Joshua karena ia merasa marah dan emosi mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati yang kemudian melukai harkat dan martabat. Dan hal ini dilakukan oleh Brigadir J di Magelang. Dan kemudian Verdi Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir J bersama 2 ajudan lainnya, yaitu Barada RE dan Bribka RR. Dan saat ini Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II, Depok.
Dan pemirsa, saat ini Kapolri telah resmi menghentikan kerja dari Satgasus terkait kasus ini, dan saat ini yang masih bekerja adalah tim sidik dan dari Inspektorat. Dan hari ini tim sidik dan Inspektorat melakukan pemeriksaan perdana terhadap Ferdi Sambo. Dan pemirsa, kami ulangi, menurut pengakuan tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo dalam BAP, ia mengatakan ia menjadi marah dan emosi mendapat laporan dari istrinya, Putri Chandrawati, yang kemudian melukai harkat dan martabatnya dilakukan oleh Brigadir Joshua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan bersama dua ajudannya, yaitu Barada RE dan Bribka RR. Dan pemirsa, kami sesaat lagi akan bergabung dengan ayah dari Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, yang akan mengomentari hasil pemeriksaan perdana terhadap Irjen Pol Ferdi Sambo. Kita akan masih menunggu sambungan dengan rekan kami yang berada di sana. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, Irjen Pol Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dan langsung diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada hari Selasa 9 Agustus 2022. Selain Ferdi Sambo, ada 3 tersangka lainnya, yaitu 2 ajudannya, Barada E, yang memang sejak awal diskenariokan menjadi penembak, dan ada Bribka RR yang disangkakan ikut membantu dan menyaksikan pembunuhan. Dan 1 tersangka dari sipil, yaitu KM, yang merupakan asisten rumah tangga di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Dan pemirsa, kami sudah terhubung. Baik pemirsa, kami sudah terhubung dengan ayah dari Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam, Anissa. Pak Samuel, boleh Anda menanggapi hasil pemeriksaan hari ini yang baru saja disampaikan oleh Dirtipidum? Ya, tanggapan kami dari keluarga yang di Jambi, secara khusus dari kami ayah almarhum, apapun itu hasilnya ya kita serahkan aja sama penyidik seterusnya. Dan Baik. Nanti kesimpulannya di pengadilan. Baik, Pak Samuel, Anda sempat menyampaikan kepada Menko Polhukam bahwa Anda merasa kecewa dan juga sedih bahwa putra Anda dinarasikan sebagai orang yang melakukan pelecehan seksual. Dan narasinya sampai hari ini pun masih sama, Pak. Melukai harkat dan martabat. Tanggapan Anda, Pak Samuel? Itu menurut versi mereka. Soalnya sandiwara ini sudah berubah-ubah dari kemarin. Jadi kiranya ya kita serahkan aja sama penyidik. Bagaimana Pak? Selanjutnya persoalan ini kita serahkan aja sama penyidik. Baik, terkait narasi yang mengatakan bahwa kemudian Ferdi Sambo marah dan emosi terhadap putra Bapak karena mendapat laporan dari istrinya atas kejadian yang melukai harkat dan martabat yang dilakukan oleh putra Bapak di Magelang, Pak. Apakah dari keluarga masih ingin membuka yang sebesar-besarnya, Pak, yang seterang-terangnya? Ya, saya rasa apa yang diutarakan tadi, apa mungkin di Magelang itu bisa berbuat begitu? Tidak sampai sana orang itu berupa rombongan. Bagaimana Pak? Mohon maaf, saya kurang bisa mendengar suara Bapak. Apa mungkin kejadian itu bisa terjadi di Magelang? Sedangkan di Magelang kan bukan berduaan, ada yang ikut yang lainnya. Baik.
Baik, Pak Samuel, kita tunggu sampai azan Isya berhenti di daerah Bapak. Setelah itu kita akan lanjutkan ngobrol lagi, Pak Samuel. Tapi jangan ditutup sambungan teleponnya dengan kami, Pak Samuel. Baik, Pak Samuel. Ya. Baik, pemirsa, kami tadi mendapatkan informasi bahwa ada konferensi pers yang dipimpin oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo yang kemudian disampaikan oleh Dirtipidum Brigjen Andi Rian yang mengungkapkan bahwa pengakuan tersangka Ferdi Sambo dalam BAP mengatakan bahwa Ferdi Sambo menjadi marah dan emosi mendapatkan laporan dari istrinya Putri Chandrawati. Ada hal yang dilakukan oleh Brigadir Joshua melukai harkat dan martabat keluarga dilakukan di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua bersama Baradae dan Bribka RR. Baik, kami akan kembali bergabung dengan Bapak Samuel Huta Barat. Pak Samuel. Baik, rupanya masih berlangsung azan Isya di sana dan Iya, masih. baik. Dan pemirsa, tadi kami mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini Irjen Ferdi Sambo ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Depok, Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Baik, pemirsa, Irjen Ferdi Sambo sudah diketahui bahwa ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, salah satu ajudannya, disampaikan langsung oleh Kapolri pada 9 Agustus 2022. Ferdi Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan pada 19 Februari 1973 dan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri sejak 16 November 2020, Dirtipidum Bareskrim Polri sejak tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, Sambo juga menjabat Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri tahun 2018 hingga 2019. Sementara pada tahun 2013, Sambo menjabat sebagai Kapolres Brebes hingga tahun 2015. Kita kembali terhubung dengan ayah dari Brigadir Joshua, Bapak Samuel Huta Barat. Pak Samuel, apakah dari pihak keluarga mendapatkan informasi secara rutin sudah sejauh mana perjalanan kasus ini, Pak Samuel? Informasi yang kami dapatkan hanya dari media. Baik, jadi kalau dari kuasa hukum sendiri, apakah mendapatkan informasi secara rutin, Pak, terkait perkembangan kasusnya? Sampai saat ini yang disampaikan sama kami hanya masih tersangkanya Pak Ferdi Sambo. Baik, Pak Samuel, kami mendapatkan informasi bahwa istri Anda sempat sakit ya, Pak ya? Ya, hari Senin kemarin kami ke rumah sakit mengecek kesehatannya. Sakit Sekarang apa, Pak Samuel? Kondisi tubuhnya melemah. Baik, masih dalam kondisi terguncang, Ibu? Iya, Pak Samuel? Kalau istri saya mendengar berita ini, dia langsung terguncang itu. Baik, jadi Ibu belum tahu pengumuman yang barusan ya, Pak ya? Iya, saya suruh tadi melihatnya. Baik, jadi Pak Samuel, Anda masih merasa sedih ya, Pak, kecewa dengan yang baru saja disampaikan, Pak? Iya, kecewa, bingung, dan heran. Episode pertama dikemukakan sama kami di sini yang disampaikan oleh Pak Hendra bahwa anak kita katanya membuat tidak senang di kamar Ibu Ferdi. Sekarang episode kedua sudah terjadi di Magelang. Jadi yang mana yang benar ini, episode ini? Jadi kami rakyat kecil jadi bingung, apalagi kami orang tua dari atau ayah dari Joshua sangat bingung. Bagaimana sandiwara ini? Baik, dari orang tua sendiri bingung dengan cerita yang berubah-ubah sejak awal ya, Pak ya? Iya.
Sekarang udah jadi Magelang, kemarin di kamar. Awalnya tembak-tembakan, sekarang ditembak. Jadi yang mana ini? Kami rakyat kecil jadi bingung. Baik, Pak, ketika pertama kali, mohon izin Pak Samuel, mohon maaf jika saya mengorek luka Bapak. Ketika jenazah putra Bapak diantarkan, apa yang dikatakan oleh polisi ketika itu, Pak? Ketika itu Pak Leonardo Simatupang selaku kepala rombongan yang mengantar dari Jakarta ke sini, kami sampai di rumah tanggal 9, tepatnya setengah 11 malam. Yang disampaikan Pak Simatupang sama kami, yang pertama bahwa anak kita almarhum terjadi meninggalnya tembak-menembak. Disitulah saya minta dengan beliau biar peti jenazah dibuka. Beliau pada waktu itu tidak memperbolehkan dengan alasan ini sudah diotopsi lah, sudah dimasuki formalin lah. Lama dia baru memperbolehkan, baru dibuka. Sesudah lama disuruhnya saya menandatangani surat penyerahan jenazah, saya tidak mau. Apa yang saya tanda tangani, isi peti jenazah ini saya nggak tahu. Itu alasan saya. Jadi yang perlu sekarang buka dulu, saya lihat dulu anak saya di mana luka tembaknya, baru saya mau tanda tangan. Itu yang saya bilang waktu itu. Lama kami agak berdebat itu. Sesudah itu diizinkanlah dibuka, itu pun separuh batas dada. Saya lihatlah tembakan berupa lubang di dada, itu pun yang dibuka 2 kancing. Yang pertama sekali saya lihat ada lubang di hidung, di bibir bawah, dan di kelopak mata bawah ini. Jadi ini dagu ini bergeser arah kanan. Disitulah saya bilang sama Pak Leonardo, ini bukan hanya ditembak, ini sudah disiksa. Itu saya bilang. Baik, berarti awalnya sempat tidak boleh membuka peti ya Pak ya? Iya, benar. Baik, ketika itu perjuangan dari keluarga seperti apa Pak Samuel? Kami awalnya sudah pasrah, kami kan orang nggak mampu. Jadi bagaimanalah kami bilang, tempat di sini para media menanyakan apa nggak mencari pengacara, kami nggak mampu. Ya Tuhan mengirim seorang pengacara yang begitu terbuka hatinya, itu Pak Kamarudin Simanjuntak. Baik, kemudian dari situ yang mulai keluarga berjuang ya Pak ya? Iya. Pak Samuel, ketika Anda menemui Menko Polhukam bahwa Anda mengungkapkan merasa kecewa dan juga sedih bahwa anak Anda dinarasikan sebagai pelaku pelecehan seksual, Pak. Apa yang ketika itu Bapak minta ke Pak Menko? Yang pertama saya minta secara singkat sama Pak Mahfud agar segera kasus ini diungkap dengan seterang-terangnya. Dan saya lihat luka-luka anak saya secara tidak wajar. Itu yang saya utarakan. Kemudian apa tanggapan dari Pak Mahfud, Pak Samuel? Pak Mahfud waktu itu mengutarakan hanya menampung segala keluhan-keluhan, bukan hanya dari kami, dari Kompolnas, dari dari masyarakat pun ditampungnya. Dia hanya menampung semua, baru nanti akan dipikirkannya sendiri dulu. Baik, Pak Samuel, ada narasi yang masih belum berubah sejak awal. Bahkan bisa dibilang ini satu-satunya narasi yang tidak berubah, bahwa putra Anda melakukan sebuah kesalahan yang melukai harkat dan martabat keluarga atasannya ketika itu, Pak Irjen Verdi Sambo. Tanggapannya Pak Samuel, mohon maaf. Kalau memang begitu kan, saya udah bilang dari awal, skenario orang itu pertama kejadian di kamar, tembak-menembak. Sesudah ini kejadian di Magelang. Jadi kami rakyat kecil jadi bingung nih. Seandainya lah dulu,
Salah anak saya ini. Apakah dengan begitu cara menangkap seorang yang jahat? Dilumpuhkan cukup. Apa ada undang-undang dibabi buta begitu? Disiksa. Ini kan penyiksaan. Kalau seandainya salah anak saya, ya udah lumpuhkan, tangkap, penjarakan, bila perlu dipecat. Bukan harus disiksa membabi buta. Itu manusia anak saya itu. Ada haknya untuk hidup. Baik. Pak Samuel, selama putra Anda mengabdi pada Irjen Verdi Sambo, apa yang pernah diceritakan Pak Samuel? Memang selama almarhum bekerja sama Pak Verdi Sambo, tidak pernah dia menceritakan kejelek-kejelekan lah. Dan anak kita ini tidak mau membebankan beban pikiran orang tua. Dia selalu menceritakan yang baik-baik saja selama ini. Itu makanya semenjak kejadian kemarin diumumkan Pak Verdi Sambo adalah tersangka utama, kami terkejut. Apakah sesadis itu Pak Verdi Sambo? Padahal Pak Verdi Sambo itu seorang bintang 2 jenderal. Masa perbuatannya sesadis itu? Baik, ada informasi yang menyebutkan bahwa putra Anda sempat mengalami pengancaman, Pak. Apakah diceritakan juga ke keluarga, Pak? Kalau sama kami orang tuanya tidak pernah. Hanya saya dengar di berita bahwa almarhum menceritakan sama pacarnya. Bagaimana, Pak? Kami tahu. Almarhum menceritakan sama pacarnya si Vera bahwa katanya pernah dia mendapat satu ancaman di situ. Itu kami tahu sesudah Joshua meninggal. Sebelumnya nggak pernah kami tahu. Oke, jadi hanya menceritakan ke pacarnya ya, Pak ya? Iya. Tidak pernah sama sekali putra Anda berbicara tentang sesuatu yang jelek tentang atasannya ya, Pak ya? Iya. Baik, sudah berapa tahun sebenarnya putra Anda bekerja untuk Verdi Sambo, Pak? Kurang lebih 2,5 tahun. Sudah cukup lama ya? Iya. Kedekatannya seperti apa dari pihak keluarga tahu, Pak? Kedekatannya yang pasti kami belum pernah ke sana. Hanya dari kabar dari anak kita bahwa Ibu Verdi ini sama Pak Verdi Sambo begitu baik hubungan mereka. Apakah putra Anda rutin untuk mengunjungi keluarga, Pak, di Jambi? Tidak juga. Yang terakhir dia pulang Natalan tahun kemarin. Oke, jadi 2021 pada saat Natal terakhir pulang ya, Pak ya? Iya. Jadi Anda sendiri tidak terakhir bertemu fisik secara oleh putra Anda pada Natal 2021 ya, Pak ya? Iya, iya. Baik, Bapak tadi Anda mengatakan bahwa sampai saat ini istri Anda, Ibu, belum tahu tentang hasil konferensi pers yang terakhir ya, Pak ya? Sudah tahu. Baru tahu ya, Pak ya? Iya, baru tahu. Seperti apa saat ini kondisinya, Pak? Dia terbaring itu. Baik, jadi memang kondisinya masih belum pulih benar ya, Pak ya? Masih terus terguncang ya, Pak ya? Iya, sampai hari ini dia belum masuk bekerja. Belum, masih minta izin sama kepala sekolah. Baik, jadi sampai saat ini masih belum bisa bekerja karena memang pada hari Senin kemarin sempat dibawa ke rumah sakit. Iya. Pak Samuel, sejauh ini tadi Bapak mengatakan pasrah saja dengan penyidikan yang berjalan di kepolisian, tapi apa sebenarnya harapan dari keluarga, Pak Samuel? Harapan dari kami maunya motif yang sebenarnya terungkap. Motif yang sebenarnya. Baik, dari keluarga sendiri apakah sudah mendapatkan sedikit titik terang tentang motif yang sebenarnya itu, Pak Samuel? Belum sama sekali, belum. Ada beragam spekulasi yang beredar di media sosial, Pak Samuel. Dari pihak keluarga sendiri apakah juga mengikuti informasi itu, Pak? Kalau kita mengikuti di media, ya
bermacam opini orang, ada yang A, B, C, jadi ya kita tunggu aja nanti hasil penyidikan dari tim yang sudah dibentuk Pak Listio Sigit. Kalau kita ikuti dari masyarakat berbagai macam. Baik, terima kasih Bapak Samuel Huta Barat. Semoga Ibu juga segera diberi kekuatan ya Pak ya, supaya bisa kembali menjalankan aktivitasnya dan diberikan kesehatan. Pak Samuel juga sehat-sehat selalu. Pak Samuel tetap tegar, tetap kuat, tetap semangat. Terima kasih Pak Samuel telah bersedia untuk berbagi ceritanya bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa